Jemaat Maha Tuhan, pujilah Tuhan atas segala kebesarannya yang hebat. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Pujian kepada Tuhan nyata dalam ketaatan mendengar dan melakukan firman. Kini, firman akan disampaikan dari Sakaria pasal 11 ayat 4-7. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, dan karena itu biar Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu yang akan dibaca dari Sakaria pasal 11 ayat 4-17. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, biar mereka diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan perenungan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Sakaria pasal 11 ayat 4-17. Begini dikatakan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya, menyembelinya dengan tidak merasa bersalah. Dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu. Dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi, dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yakni ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Sakaria bin Berekyah bin Ido dipanggil dan ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan hukuman Tuhan atas musuh-musuh Israel dan para gembala, para pemimpin Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Sakaria pasal 1 ayat 1-4. Gembala dalam bahasa Ibrani roe, dari kata ra'ah
artinya memberi makan, menggembalakan. Dalam bahasa Yunani, poimen atau penggembalaan. Para gembala, para pemimpin, sejatinya mereka mengasihi, menggembalakan, menjaga, memelihara, merawat, memberi makan domba-domba atau umat yang dipimpin. Tapi ternyata mereka tidak merasa kasihan, malah mereka menjual dan dengan bangga berkata, terpujilah Tuhan. Dengan menjual domba-domba itu, aku telah menjadi kaya. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan dari umat yang dipimpin. Para pembeli menyembeli dengan tidak merasa bersalah. Sakaria 11 ayat 4 dan 5. Umat berada dalam penderitaan sebab para pemimpin lebih mementingkan uang daripada manusia. Uang lebih berharga dari manusia. Ini adalah penghinaan dan penistaan kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia melebihi dari ciptaan yang lain. Diciptakan segambar dengan Allah. Atas tindakan yang demikian, maka Tuhan Allah murka, tidak akan mengasihani dan akan menghukum bumi, menghukum para pemimpin atau raja-raja, dan menghukum para gembala yang pandir. Gembala yang pandir itu gembala yang bodoh, bebal, tidak mau mendengar, dan tidak setia melaksanakan tugas. Hukuman Tuhan pertama, Tuhan menyerahkan atau membiarkan umat dipimpin oleh pemimpin yang jahat, yang akan menghancurkan. Ayat 6. Bahkan Tuhan sengaja membangkitkan seorang gembala yang pandir, yang tidak memperhatikan, tidak mau peduli dengan keberadaan umat, tidak mengindahkan yang lenyap, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak memelihara yang sehat, melainkan makan daging dari yang gemuk. Ayat 16. Hal ini diizinkan Tuhan supaya umat dapat membedakan bagaimana penggembalaan yang dipimpin oleh Tuhan Allah yang murah hati, penuh kasih, dibandingkan dengan gembala yang pandir. Kedua, hukuman Tuhan oleh tuntunan Tuhan, Sakaria mengambil alih menggembalakan umat dalam 1 bulan. Sakaria melenyapkan atau memecat 3 gembala. Sekalipun Sakaria mendapat perlawanan dari umat, mereka benci dan merasa muak dengan apa yang dilakukan. Sakaria hampir menyerah dan tidak mau lagi menggembalakan umat. Dia mau biarkan umat yang mau mati, biarlah mati. Yang mau lenyap, biarlah lenyap. Yang masih tinggal, biarlah memakan daging temannya sendiri. Ayat 7-9. Yang ketiga, membatalkan perjanjian yang telah diikat dengan segala bangsa, yang disimbolkan dengan mematahkan tongkat kemurahan. Para pedagang domba mengetahui bahwa itu adalah firman Tuhan. Sakaria meminta upah, jika kamu anggap baik, berikanlah. Jika tidak, biarkanlah. Mereka membayar dengan 30 uang perak. Dan atas perintah Tuhan, uang perak itu diserahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan. Ayat 10-13. Yang keempat, meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel yang disimbolkan dengan mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan. Ayat 14. Akibat kesalahan yang dilakukan, hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan antara Yehuda dan Israel diputuskan. Yang kelima, gembala yang pandir, yang meninggalkan domba-domba dihukum dengan mata pedang yang menimpa lengannya, sehingga lengannya menjadi kering sekering-keringnya, dan menimpa mata kanannya, sehingga mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Ayat 17. Jemaat Maha Tuhan, tema khotbah ini adalah celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Tuhan Allah melalui Nabi Sakaria mengajak para gembala, para pelayan, para pemimpin untuk melaksanakan tugas kegembalaan dengan penuh tanggung jawab, rajin, setia, berani, tegas, rela menerima resiko demi melakukan kebenaran, walau tidak disukai, dibenci oleh orang yang melakukan kejahatan. Jangan menyerah,
Jangan lari dari tantangan pergumulan. Hadapi dengan tetap berpegang dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti Sakaria. Sebagai gembala harus menjaga, memelihara, mencari yang hilang. Yang tersesat dituntun dan dibawa pulang. Mengobati yang sakit, membalut yang terluka, merawat yang sehat, memberi makan melalui pelayanan diakonia kepada domba-domba, anggota jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Para gembala diingatkan, jangan memanfaatkan domba-domba atau anggota jemaat untuk memperkaya diri, tapi hendaklah melayani anggota jemaat dengan kasih. Jangan meninggalkan domba-domba atau anggota jemaat sebab gembala yang meninggalkan anggota jemaat tidak mau peduli dengan keadaan jemaat, ternyata gembala yang demikian akan menerima hukuman dari Tuhan. Sebagai domba-domba, anggota jemaat haruslah mengenal gembala dengan selalu taat, patuh, dan setia melakukan apa yang disampaikan yang bersumber dari Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman-Mu ini terpatri di loh hati kami dan akan terbuktikan di hidup kami. Dan juga firman-Mu ini kiranya memperlengkapi setiap kami yang akan melayani Tuhan, yang akan berkhotbah. Biar Tuhan pakai supaya pelayanan firman ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan bertindak dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah Sang Gembala Agung akan menjaga, menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan dan keselamatan kepada saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.